Shalom. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga semuanya terus merasakan cinta kasih Tuhan karena kita begitu diberkati oleh-Nya. Ya, saat ini kita jumpa lagi dalam edisi Renungan Malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Dan hari ini Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2020, hari yang penuh sukacita untuk para pemuda karena boleh memperingati Sumpah Pemuda, dan kita juga berbahagia mendengarkan Sumpah Pemuda yang dikumandangkan oleh para pemuda-pemuda kita pada masa dahulu dan sampai sekarang. Baiklah, pada malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berbahagia karena Engkau terus menuntun kami. Dan malam ini ada waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, kuasailah kami, biar kami bertumbuh dari firman-Mu. Kami memahami kehendak-Mu dan kami jadikan firman ini sebagai pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Ini kami yang datang padamu, yang bermohon, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 dan 12 saja. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Yang berbahagia adalah kita yang selalu merindukan firman ini dan mau memberlakukan dalam hidup kita. Amin. Saudara, saya mengambil tema hidup yang bertanggung jawab. Tema hidup yang bertanggung jawab. Saudara, hidup dengan bertanggung jawab ini merupakan cerminan sikap yang bijaksana. Bijaksana pada diri kita. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika kita menjalani hidup ini dan kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, yaitu adalah seorang yang sangat dihargai dan sangat bijak. Dan pribadi yang bijaksana, dia menjalankan semua tugas dan pekerjaan kewajibannya dengan merdeka, dengan bebas. Jadi dia mengerjakan pekerjaannya tidak terikat, dia mengerjakan apapun yang dia lakukan dengan bebas, dengan sukacita, karena dia bisa bertanggung jawab. Dia senang dengan apa yang dikerjakannya. Nah, kalau kita melihat di sini dikatakan dalam firman Tuhan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Saudara, bagaimana kita memandang sebuah pekerjaan itu menentukan nilai dari pekerjaan itu. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita memberikan nilai tambah dari sebuah pekerjaan yang kita kerjakan. Artinya saudara-saudara bahwa kita memandang pekerjaan-pekerjaan itu sebagai sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Di bagian firman Tuhan ini saya mau mengajak kepada kita untuk memahami dua hal yang sangat penting sekali saudara-saudara. Yang pertama, kita diajak untuk menjadi pekerja keras. Di masa kini saudara-saudara, dunia menuntut supaya orang bekerja dengan keras, menjadi pekerja yang keras. Tidak akan mungkin lagi kita menjadi pekerja yang biasa-biasa saja. Tidak akan mungkin lagi kita menjadi pekerja yang asal menjalankan pekerjaan itu, tidak. Tetapi harus bekerja keras. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika kita bekerja keras, karena ketika kita berjuang dengan keras, maka saudara-saudara kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak akan mungkin orang enak-enak saja, tinggal diam saja, tinggal tenang saja, tidak berbuat apa-apa, lalu dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu tidak. Tetapi orang yang bekerja keras, orang yang melakukan pekerjaannya dengan sangat luar biasa,
Orang yang menggunakan waktu kesempatan dalam hidupnya bekerja melakukan pekerjaan yang berat, yang sungguh-sungguh dikerjakan dengan penuh sukacita, saudara-saudara, dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, saudara-saudara, kita harus mengingat bahwa ketika kita bekerja memang ada upah yang kita dapatkan. Tapi ingat, ketika kita bekerja juga kita memahami bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita mengerjakannya dengan maksimal. Tidak main-main, tidak setengah-setengah hati. Tetapi kita mengerjakannya dengan maksimal karena kita tahu bahwa apa yang kita buat ini semuanya bermuara untuk keagungan nama Tuhan. Bayangkan kalau seorang pimpinan perusahaan, dia bekerja, dia memahami apa yang dikerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka dia akan sungguh-sungguh mengatur semua bawahannya, mengatur pekerjaannya, memanage waktunya, mengatur semuanya dengan baik, dengan tepat. Dia akan mengukur semuanya dengan tepat karena dia tahu semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau dia hanya sekedar bekerja, hanya mau mendapatkan upah, saudara-saudara, maka dia tidak akan pernah puas. Dia akan asal-asalan mengerjakannya dan dia tidak akan pernah merasa apa yang diperolehnya itu menjadi kepuasan. Terus mencari dan tidak akan pernah puas. Tapi orang yang bekerja dan memahami bahwa apa yang dikerjakannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dia akan melakukannya dengan penuh kasih, dia mengerjakannya dengan baik, dengan teliti, dengan cara yang bijaksana, dia akan mengatur semuanya dengan tepat karena dia tahu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang bekerja keras, maka dia akan memperoleh hasil yang luar biasa dalam hidupnya. Tuhan memberkatinya. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu menjadi teladan. Pekerja Kristen harus menempatkan dirinya menjadi contoh bagi orang lain di ayat 12 tadi. Tidak ada alasan, saudara-saudara, bagi kita untuk serupa dengan dunia ini. Kalau orang bekerja asal-asalan, dia sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena dia hanya mau lihat yang di luarnya saja. Tapi orang yang mau bekerja dengan maksimal, dia menjadi teladan bagi orang lain, akan dicontoh, saudara-saudara. Maka dia akan memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan baik dan menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupannya. Lalu dia mengikuti jejak-jejak Kristus dan dia akan memperoleh hasil yang maksimal. Jadikan diri kita sebagai teladan. Contoh saja, saudara-saudara, bahwa kalau kita menggunakan waktu, gunakanlah waktu itu dengan tepat. Jangan mengolor-olor waktu, jangan korupsi waktu. Kalau kita diberi tanggung jawab, kerjakan secepatnya. Jangan kita mengatakan tunggu dulu, tunda dulu. Kegagalan kita adalah selalu menunda-nunda pekerjaan dan itu tidaklah tepat. Tetapi kalau kita mau menjadi teladan, kita datang tepat waktunya, kita beristirahat tepat waktunya, kita kerjakan semua dengan tepat waktu, maka itu akan menjadi teladan. Kita mendisiplinkan diri, itu menjadi teladan. Kita memberikan pikiran-pikiran yang positif, lalu kita kerjakan, itu menjadi teladan. Tapi kalau kita tidak melakukannya dengan tepat, mengulur-ngulur waktu, lalu kemudian bermalas-malasan mengerjakan pekerjaan itu, ini semua tidak akan tepat. Tidak akan menjadi teladan, malah merugikan orang lain dan tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi teladan, tidak korupsi, sungguh-sungguh serius. Menjadi teladan, dia benar-benar punya sikap diri yang tepat. Itulah yang baik. Nah, dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ini, mari generasi muda kita memberi diri bahwa kita ini bisa mengisi kehidupan kita dengan tepat. Kita bisa bekerja keras, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menggunakan tenaga, pikiran, waktu yang ada semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan, tetapi bertanggung jawablah dalam kehidupan ini. Dan semua orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan ini, dia akan memperlihatkan bahwa dirinya adalah milik Kristus dan dia akan menyerahkan semua pada Tuhan, bertanggung jawab, sehingga Tuhan akan mengatakan, engkau akan bersama denganku karena engkau sungguh-sungguh sudah memakai hidupmu, kesempatanmu, waktumu untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah dimuliakan. Amin. Saudara, mari kita angkat pujian bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363.
Mari berdoa. Kehidupan kami hanya sesaat di dalam dunia. Engkau memberi waktu bagi kami untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami menjadi pekerja yang keras, kami menjadi teladan, sehingga sungguh kami berkenan bagi-Mu. Tuhan, malam ini kami menyerahkan hidup kami dalam bimbingan-Mu. Biarlah Engkau menolong kami dalam keluarga kami, kehidupan pribadi kami. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan. Biarlah Engkau mengasihi kami dengan pekerjaan kami. Biar kami mengerjakannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bekerja dengan maksimal sehingga kami memperoleh hasil yang indah. Dan kami pakai untuk memenuhi kebutuhan kami. Apapun yang dialami jemaat-Mu, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bergumul dalam duka Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita Tuhan sempurnakan. Setiap tantangan jemaat-Mu Engkau kasihi. Agar jemaat-Mu teguh dan kokoh menghadapi hidup ini. Tuhan, sayangi kami semua. Berkati bangsa kami, jagalah pemerintah kami untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Berkati hidup kami di dalam dunia ini. Dan ampunilah setiap kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Layakkan kami hidup sesuai dengan maksud-Mu. Malam ini kami serahkan hidup kami, Tuhan tolong kami, jadilah gembala yang baik agar kami melewati malam ini dalam damai sejahtera-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih. Saudara-saudara diberkati dengan firman-Nya dan teruslah nantikan renungan malam. Kasih Kristus bersama denganmu. Immanuel. Salam sehat.